Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan ketika keluar dari rumah senantiasa menjaga protokol kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai permutasi. Jadi ini yang kita bahas, permutasi. Masih ada kaitannya dengan peluang yang bagian daripada permutasi, tapi terkhusus kita membahas mengenai notasi faktorial. Untuk notasi faktorial ini, maka sebenarnya ada yang namanya, saya kasih contoh misalnya ya, katakanlah misalnya di sini 3 faktorial, maka 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2, tunggu dulu ini salah tulis lagi, 3 kali 2 kemudian dikali 1, maka ini sama dengan ya tentu 3 kali 2 kali 1 6. Nah sama kalau misalnya 6 faktorial atau seambil 5 faktorial saja, 5 faktorial saya hapus dulu, 5 faktorial, maka ini sama dengan 5 kemudian dikali 3 dikali 4 maksud saya, ini berurut saja, dikali 3 kemudian dikali 2, ini dikali 2, dulu ya, ini dikali 2 kemudian dikali 1, ini sama dengan nanti dihasilkan saja 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 120. Nah seperti ini, jadi sama gitu, kalau misalnya 10 faktorial berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sampai 1. Jadi begitu saja. Saya kira ini mudah ya untuk dipahami, sehingga untuk rumus yang digunakan dalam, jadi kalau saya tulis seperti ini, untuk n bilangan bulat positif, maka positif ini ya, kita mau mengambil rumus yang sebenarnya. Rumus untuk faktorial seperti ini, maka ini rumusnya, n faktorial ini sama dengan n dikali n dikurang 1 kemudian n dikurang 2 kemudian dikali titik kemudian dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi ini rumus yang kita gunakan gitu ya, ini rumusnya. Jadi untuk rumus faktorial seperti ini, n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 kemudian dikali n dikurang 2 dikali titik ya, kemudian kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Maka kalau misalnya bagaimana jika misalnya
n-nya itu sorry, 1 faktorial. Jadi kalau misalnya dia 1 faktorial kayak gimana? Maka 1 faktorial itu berarti 1. Kemudian kalau dan 0 faktorial berapa? Kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini contohnya. Kalau misalnya contohnya katakanlah berapa ya? 6. Tunggu dulu, saya tulis soalnya dulu. Ini kan enggak pakai soal. Saya tulis soalnya, hitunglah. Hitunglah. Nah, sekarang kita menghitung. Saya kasih 1. Contoh pertama. Diperhatikan baik-baik. Aduh. Nah, contoh pertama di sini ya. Oke. Saya ambil contoh misalnya 6 faktorial. 6 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial. Ini susah nih nulisnya. 3 faktorial ya, titik di bawahnya. Gitu aja kali. Nah, ini 3 faktorial. Maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi 6 faktorial per 3 faktorial, maka ini sama dengan, kalau 6 faktorial berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, kemudian dikali 1, per, supaya lebih rapi saya tarik garis. Uh, 3 faktorial. Kalau 3 faktorial berarti mulai dari 3 gitu ya. 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini gampang nih. Jadi tinggal dicoret. Ini tinggal dicoret karena sama-sama 3 truk gitu ya. Ini dicoret lagi. Jadi ini sama dengan berapa? Maka ini sama dengan 6 kali 5 30. 30 dikali 4 120. Selesai. Gampang ya. Nah, sekarang kalau saya kasih contoh lagi. Jadi saya agak ubah lagi dikit mengenai soalnya. Misalnya nih soalnya 12 faktorial. Saya ambil 12 faktorial ya. Kemudian per 12 faktorial per 7 faktorial. Kemudian 5 faktorial. Tercoret. Nah, maka penyelesaiannya 12 faktorial
Ini faktorial ya. Kemudian 7 faktorial. Ini soalnya yang kita lihat di atas tadi dikali 5 faktorial. 5 faktorial. Tuh. Nah, ini sama dengan, ini nyampe nggak sih ini? 12 kemudian dikali 10, dikali 11 maksud saya. Kemudian dikali berapa? Dikali 10. Kemudian dikali 9. Kemudian dikali 8. Kemudian dikali 7. Tunggu dulu. Saya tambahkan dikit. Saya geser dulu. Saya perpanjang. Aduh. Ternyata enggak bisa. Dulu ya, saya perbaiki dulu. Nah, ini. Oke, ini sudah agak panjang dikit lah. Nah, ini kan 12-nya sudah 8 gitu. Kita kalikan lagi. Ini dikali 7. Ini kan sebenarnya ada 7 faktorial. Saya berhenti saja di 7 faktorial. Tuh. Karena kenapa? Nanti ini bisa habis sendiri. Nah, ini saya tarik per ya. Kemudian dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Kemudian dikali 5 faktorial. Dari mana dapat? Ya dari sini, dari soalnya. 5 faktorial. Nah, ini. Kenapa saya berhenti di 7 faktorial? Karena ada soal sini 7 faktorial. Maka di sini saya bisa habiskan ini, habis ya dengan sesama 7 faktorial. Terus ini kan masih ada 5 faktorial. Kalau begitu kita ini yang tadinya gitu ya, ini kan kita uraikan kayak tadi, dikali 5 kali 4 kali 4 ya, kali 4 sudah, kali 3 lagi, kemudian dikali 2 sampai kali 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang supaya gampang, saya itu paling suka menghabiskan supaya gampang hitungannya. 10 dibagi 5, 2 kan. Kemudian ini ada sesama 2, habis 2 gitu. Kemudian 3 ini bisa habis menjadi 9 bagi 3, 3. Kemudian ini 12 bagi 4 kan bisa nih. 12 bagi 4, 3. Nah, tinggal berarti 3 dikali 11, kemudian dikali 3. 3 kali 11, 33. 33 dikali 3, 90. Nah, ini hasilnya. Jadi kelihatannya ini hasilnya tadi, kemudian yang ini juga hasilnya. Saya kira ini mudah, atau apakah saya harus memberikan soal yang lainnya? Saya kira itu tinggal kalau misalnya nanti kalian mau, misalnya ini ya, kalian misalnya 12 dikali 11 sampai 1, 8 kali 7, kemudian kali berapa nih, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 sampai 1, boleh. Ini juga bisa diuraikan, 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 sampai seterusnya. Terus
kalian kalikan gitu ya, kalikan baru nanti kalian kali semuanya dapat hasilnya berapa, ini juga dikali semua hasilnya berapa, terus dibagi, boleh begitu caranya kalau mau yang panjang-panjang gitu ya. Mungkin itu semoga kalian mengerti. Saya kira 2 contoh saja, nanti saya kasih soal paling 3 soal, dan semoga kalian bisa mengerti. Kalau tidak dimengerti silahkan diputar ulang kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.